Ini dipuji, dihormati, dikagumi. Penyakit apa yang berpeluang bisa timbul? Penyakit hati. Ya, penyakit hati apa saja? Apalagi Ustadz hafal hampir semua dalil-dalil itu dengan alamat-alamatnya. Maksudnya lokasi-lokasinya tuh yang salah lagi. Ini kan orang semua takjub. Saya juga takjub. Ini bagaimana bisa begini? Hanya ketakjuban saya, insya Allah berbuah doa dan ingin belajar. Baik. Nah, gimana penyakit apa saja yang bisa timbul dengan situasi begini dan bagaimana mengatasinya? Jadi di hati itu ada penyakit, tapi juga ada penawarnya. Penawarnya itu tersimpan juga di dalam hati. Jadi kalau Anda bisa mengambil dan menyentuhnya, sentuh ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Siapa? Obatnya. Nah, bagaimana menyentuh obat hati itu dan mengendalikannya? Saya mungkin harus uraikan, karena kebanyakan orang ketika disebut hati, itu hati terbagi dua. Mesti hati-hati. Ada hati dalam pengertian fisik, medis. Itu ya disebut dengan dalam bahasa Arab kabad. Kalau pesan kibdah itu, kalau di Arab umrah haji kibdah. Nah, itu kan daroti, isinya kan hati itu. Itu kibdah. Ya. Tapi ada yang kedua, ini yang dimaksudkan dalam bentuk yang bukan fisik lagi, tapi metafisik namanya. Disebut dengan kolbu. Kita mesti manage kolbu, kemudian disingkat manajemen kolbu, singkatannya disingkat dengan MQ. Pertanyaannya, apa itu kolbu? Ini dulu kita mesti batasi tentang kolbu sehingga mengenal hati. Jangan-jangan kita bahas tentang hati, kita nggak kenal kolbu kita. Saya coba turunkan tentang kolbu dalam Al-Quran. Setelah itu kita pahami isinya, ambil kuncinya, dan kunci ini yang kita coba bukakan penawar untuk menutup semua persoalan hati kita. Sepakat sampai sini? Saya butuh agak panjang, Ada, memang itu penjelasan yang kami harapkan. Sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa? Sampai Ustadz ngeleh-leh ya. Alhamdulillah. Baik. Tahu ngeleh-leh? Ngegehol. Bismillah. Saya coba uraikan. Kalau saya sebutkan, bisa kebayang nggak? Baik, tahan. Kebayang nggak? Pasti enggak, karena belum saya minta bayangkan ya. Nah, sekarang saya coba tuliskan sebentar urutan dari Quran ya. Nanti dari situ mudah menurut saya untuk bisa dibaca petanya, nanti dibuka lagi dan nanti dipahaminya lebih enak. Bismillah, saya mohon izin ya, barangkali agak lebih mudah terlihat. Alhamdulillah ini agak panjang jadi lebih mudah kelihatan. Sebelah sana kelihatan insyaallah. Pakai TV Ustaz semuanya bisa lihat. Tapi kan kalau belum saya tulis belum kelihatan. Maksudnya papan tulisnya Ustaz yang kelihatan. Iya. Karena di sana ada yang sudah, padahal belum saya tulis, luar biasa. Iya. Hati-hati. Satu, saya turunkan ayatnya. Pertama, saya mulai dari penciptaan manusia dulu, Quran surah ke-15 ayat ke-28. Kemudian setelah ini fisiknya sempurna disampaikan Quran surah ke-95 ayat yang keempat. Rohnya ditiupkan sampai terjadi dialog, Quran surah ke-7 ayat 172. Ini taunya ditiupkan roh, dilihat tafsir dari hadis Nabi. Buka saja Al-Arba'in, paling mudah. Nomor hadis yang keempat, paling kiri sebelah atas, rawinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian setelah ini jadi, roh masuk ke dalam fisik, berubah namanya menjadi nafas. Ini saya kotaki, Quran surah 91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Teruskan. Ini kalau sudah masuk ke sini maka dia memiliki dua sisi. Sisi pertama, ini yang disebut dengan jiwa kebaikan, Quran surah ke-66, contohnya malaikat, ayat yang ke-6. Ini menghadirkan sifat kemuliaan, contohnya di Quran surah ke-49, ayat ke-13. Sisi yang kedua, ini yang disebut dengan nafsu, Quran surah ke-12, ayat ke-53. Ini yang coba dimanfaatkan oleh setan. Dia minta pada Allah untuk memanfaatkan yang ini sehingga jadi penyakit hati. Asalnya dari sini. Quran surah ke-4 ayat 119. Yang minta setan pertama disebutkan di Quran surah kedua ayat ke-36. Asal setan itu adalah iblis. Quran surah kedua ayat ke-34. Asal iblis adalah jin yang menyimpang pada ketentuan Allah. Quran surah ke-18 ayat ke-50. Sekarang penawarnya ada di sini. Penawar pertama kita turunkan dulu. Di hati ada penyakit, tadi nanti jadi kolbu jamannya kulub, penyakitnya di Quran surah kedua ayat 10. Dan tadi bertanya penyakitnya apa saja yang bisa kemudian mencemari dalam kehidupan. Saya turunkan konsep yang paling mudah saja.
Dari sini kita turunkan kemudian jadi obat. Obatnya kita turunkan pertama dalam bentuk ibadah, Quran surah kedua, dari ayat kedua sampai dengan ayat kelima. Ya. Ini kalau mau diturunkan rinciannya lagi, saya sering turunkan Quran surah ke-11 ayat ke-114, Quran surah ke-17 ayat 78 sampai dengan 80, kemudian waktunya di Quran surah ke-4 ayat 103, kemudian dijaga di Quran surah kedua ayat 238. Tambahkan amalan ini dengan amalan yang kedua, misal Quran surah ke-96 ayat pertama di intinya, Quran surah ke-15 ayat ke-9, Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Kemudian ini semua dimaksimalkan ditambah dengan Quran surah ke-7 ayat 205. Kalau Anda bisa kerjakan ini, nanti akan tercipta sebuah suasana yang disebutkan di Quran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Biasakan juga diamalkan secara rutin di Quran surah ke-4 ayat 103 tadi saya sebutkan. Maka ini dampaknya kepada kalbu akan terlahir sebuah perisai untuk menangkal penyakit hati. Di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ya, untuk sementara ini dulu. Jelas insyaallah? Belum, ya, belum saya jelaskan. Baik. Bismillah. Kita mulai dari sini dulu, sampai ketahuan dulu apa itu qalbu sebelum kita bahas. Pertama, saat Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan, Allah kemudian memperkenalkan kita manusia beda bahannya dengan jin dan malaikat. Jin diciptakan sebelum manusia. Quran surah ke-15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia dari bahan bakar api yang sangat menyambar-nyambar. Manusia beda. Ketika Allah ciptakan diperkenalkan materinya. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni khaliqun bashara. Ketika Allah Rabbmu Muhammad berfirman pada malaikat, saya akan menciptakan makhluk baru, disebut oleh Allah namanya bashar. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran bentuk bashar. Saya tuliskan ba shin besar ra bashar. Saya simpan dulu ini. Nanti ingat ya, mohon izin lompat sedikit dulu. Mesti hati-hati kalau baca Al-Quran, karena nanti ada kalimat yang berbeda, terjemahan bisa sama. Misal, apa artinya an-nas? Apa artinya al-insan? Apa artinya ins? Manusia. Kalau artinya sama, kenapa katanya berbeda? Nanti akan ada 5 panggilan untuk kita yang mesti dibedakan. Ada bashar disebutkan 35 kali di Quran. Ada ins dipasangkan dengan jin disebutkan 18 kali di Quran. Ada insan, insan disebutkan 65 kali di Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Bahkan nanti ada surahnya, surah Al-Insan, surah ke-76. Ada An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Surah paling favorit, Qul a'udzu birabbin nas. Ada yang kelima, Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Quran di ayat yang berbeda-beda. Sekarang ketika menyebutkan penciptaan, kalimatnya bashar, bukan ins, bukan insan, bukan nas, bukan Bani Adam. Ini punya arti. Sebelum saya terangkan ini, sekarang lihat sini. Fa'idha sawaituhu. Bagaimana proses bashar ini diciptakan? Fa'idha sawaituhu. Kalau aku sudah bentuk sempurna fisiknya. Pertama, saat Allah menciptakan bashar, yang dikenal nanti kemudian dengan nama manusia itu, yang disimpulkan pertama kali, disempurnakan penciptaannya, itu fisiknya dulu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hama'in masnun. Beda bahannya. Dari tanah tembikar ya, yang kemudian disusun. Saya sempurnakan dulu fisiknya. Perhatikan baik-baik, saya sempurnakan fisiknya. Jadi manusia saat diciptakan fisiknya duluan, nanti berproses fisik ini. Teruskan ayatnya, fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi. Kalau sudah sempurna dalam tahapan penciptaan ini, dalam proses penciptaan di perut ibundanya, roh kemudian ditiupkan. Di fisik dulu baru roh. Tahapan penciptaan fisik ini, tahapannya Anda bisa temukan dalam Quran. Saya belum tuliskan di sini. Surah ke-22 Al-Hajj ayat yang kelima. Tafsir terbaiknya dari Nabi temukan di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud nomor radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian, kata Nabi, dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama nutfah, baru pancaran spermatozoa dengan ovum menyatu berproses. Thumma yakun mithla dzalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40
hari ketiga 120 hari, usia 4 bulan, sudah ada berbentuk mudirah, sudah mulai berbentuk daging keratan, sudah mulai tercipta bentuknya, agak sempurna perangkatnya. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi roh. Ditiupkan kemudian roh, diutus malaikat, ditiupkan roh. Di usia 4 bulan, roh sudah masuk. Hati-hati nanti kalau ada yang mengandung kandungan 4 bulan, rohnya sudah ada di dalamnya. Dijaga dengan baik karena nanti korelasi, awas ya, korelasi amalan yang saleh positif dari orang tua, ibu yang mengandung, ayah yang menunggu kandungan, itu akan berdampak langsung pada kandungan. Di antara dalilnya Quran surah ke-7 ayat 189. Nanti kita bahas lebih jauh supaya tidak terlampau lebar. Kembalikan ke sini. Saat roh sudah masuk, terjadi dialog antara janin di dalam kandungan yang sudah ada rohnya dengan Allah yang meminta komitmen untuk menjadikan Allah sebagai Rabb, Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Tersebut di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Makanya setiap bayi usia 4 bulan rohnya ditetapkan, dia sudah bersyahadat bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Makanya kata Nabi, ketika dia terlahir, kelahirannya sudah fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Apa yang disebut dengan fitrah? Quran surah ke-30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ayo perbaiki dirimu, hadapkan dirimu, hiduplah engkau dengan pedoman ad-din dalam kehidupan. Itulah fitrah yang Allah tanamkan pada seluruh manusia sejak dilahirkan. Di setiap manusia ketika lahir punya fitrah ad-din. Apa itu ad-din? Quran surah ketiga ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Disebut din itu Islam. Jadi semua yang lahir fitrahnya Islam, punya ketundukan pada Allah. Cuman sayang nanti fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassranihi aw yumajjisanihi. Lingkungan yang membuat dia rubah dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mesti dijaga. Apa kaitan dengan bahasan kita sekarang? Lihat, kembalikan sini. Saya mau tanya pada Anda, tahan baik-baik. Saat Allah ciptakan kita pertama kali yang dibentuk apanya dulu tadi? Fisik. Kemudian ditiupkan apa? Saya tanya, roh sumbernya dari mana? Tahan. Bangun kesepakatan nih. Baik. Kalau belum tahu, cukup katakan apa? Allahu a'lam. Malaikat ditanya, tidak tahu, dia katakan Allahu a'lam. Quran surah 2 ayat 32. Sahabat ditanya, tidak tahu, dia katakan Allah wa Rasulullah a'lam. Anda malaikat bukan, sahabat bukan. Ditanya, hafal semua, luar biasa. Saya pulang. Ini, roh sumbernya dari mana? Allahu a'lam. Allahu a'lam, Allah yang tahu. Tanyakan pada Allah. Quran surah ke-17 ayat 85. Paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang roh. Katakan roh urusan Allah. Di sumbernya dari Allah. Makanya kalimatnya wa nafakhtu fihi min ruhi. Saya tiupkan roh yang bersumber dariku. Langsung diberikan oleh Allah. Tidak ada intervensi yang lain. Diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait dengan roh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ditugaskan kadang-kadang malaikat untuk meniupkan, tapi dengan izin Allah. Jadi kalau saya tanyakan roh dari mana sumbernya? Allah. Roh dari Allah. Pertanyaan saya, Allah itu suci tidak? Suci, bahkan maha suci. Kalau ada orang menetapkan sesuatu kepada Allah yang tidak baik, kita katakan subhanallah. Subhanallah. Awas, hati-hati, jangan salah. Anda dari sini pulang lewat puncak, lihat pemandangan bagus, indah. Pagi-pagi lihat detek bagus di luar. Apa yang dikatakan? Masya Allah. Mas, Masya Allah, jangan tertukar. Ingat ya, kalau Anda menemukan pemandangan indah, bagus, yang diucapkan Masya Allah. Masya Allah, maknya ta'ajub, kagum. Masya Allah, ya Allah, jadikan semua yang kau tetapkan ini terlihat indah seterusnya. Saya kagum dengan keindahan ini. Kalau bisa jadikan semua indah sepanjang saya melihatnya. Kalau subhanallah, itu ditetapkan pada sesuatu yang kadang bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah. Quran surah 2 ayat 116. Mereka katakan, wa qalu takhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Subhanah, itu enggak benar. Mereka berkata Muhammad Tuhanmu gila, bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam, turun ayat subhanalladzi asra. Itu enggak benar tuduhan kalian. Jangan tertukar. Kalau ada anak-anak nakal susah diatur, apa yang ibu katakan? Awas.